A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama puji syukur terucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Allah masih mencurahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita diberikan kekuatan, kesanggupan, apalagi kita hari ini memasuki Ramadan yang ke-23 tepatnya 1443 Hijriah dan bertepatan juga dengan tanggal 25 April 2022 Masehi. Tentunya dengan banyaknya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain untuk kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam disampaikan pula kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan cara kita berselawat pada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita diberikan nanti syafaatnya di yaumil akhir dan tidak ada yang bisa menolong, yang tidak ada yang bisa memberikan syafaat melainkan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah taala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbis aqdamakum. Yang artinya, hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Surat Muhammad ayat ke-7. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada sore hari ini tentunya tema yang kami angkat adalah menjadi penolong dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang menolong, tentunya Allah tidaklah butuh dengan tolongan kita atau dengan bantuan kita. Karena Allah lah yang maha kuasa, Allah lah yang maha menguasai seluruh alam dan isinya. Bahkan Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi di sini Allah memberikan, bahkan membuat perumpamaan atau semisalnya bagaimana manusia itu bisa menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada kesempatan ini akan kami sampaikan ada 4 cara untuk menolong dari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yakni menegakkan syariat Islam di muka bumi dan menerapkan hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara menolong agama Allah Subhanahu wa taala yang paling fundamental adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan syariat Islam di muka bumi dan menerapkan hukum Allah di muka bumi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-55, artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal soleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadi mereka berkuasa di muka bumi, bagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya dan untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah Allah dengan tiada mempersekutukannya sesuatu apapun dengan Allah. Dan barang siapa yang tetap kafir atau sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Surat An-Nur ayat 55. Kaum muslimin rahimakumullah. Adapun yang kedua, yakni cara kita untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan perintah-perintah Allah dan melaksanakan amal ma'ruf
nahi mungkar, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa tebang pilih. Melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar adalah cara seorang muslim menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat amal ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar. Kaum muslimin rahimakumullah. Adapun yang ketiga, bagaimana kita cara menolong agama Allah, yakni membenarkan semua janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bertawakal kepadanya dalam segala hal, dalam segala keadaan apapun, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan senang. Sangat mustahil orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala namun dia mendustakan janji-janjinya Allah, karena membenarkan janji-janjinya merupakan bukti kecintaan seseorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Surat At-Taubah ayat ke-119. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Adapun yang keempat, bagaimana cara kita menolong agama Allah, yakni senantiasa membangkitkan ruh jihad dan perjuangan ke dalam hati kaum mukminin. Cara keempat untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala ini membangkitkan ruh jihad dan perjuangan pada diri kita untuk pada diri saudara-saudara kita yang lain. Sebagaimana Allah sampaikan juga dalam ayat suci Al-Qur'an yang artinya, berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberikan nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu, kamu akan menang, dan hanya kepada Allah lah hendak kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Surat Al-Maidah ayat 23. Itulah mungkin cara-cara kita untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Menolong bukan berarti kita tidak berbuat, tentunya harus berbuat untuk mendapatkan meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari empat tadi dapat kita sama-sama dengan tekad yang kuat untuk membantu, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Di mana terdapat kesalahan dan kejanggalan, saya mohon diberi maaf. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.